Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Arif Nurdiansyah. Saya dari PJJ Informatika kelas IT 302. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas makalah dari mata kuliah Pendidikan Agama. Lanjut kita masuk ke dalam materinya. Sini ada kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah makalah ini dapat terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama pada semester 4 di tahun akademik 2023-2024 dengan judul Konsep Kemanusiaan dalam Agama Islam. Dengan membuat tugas ini, kami harapkan untuk kita semua memahami tentang konsep kemanusiaan dalam agama Islam. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penyusunan makalah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Harapan kami semoga makalah yang sederhana ini dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang konsep kemanusiaan dalam agama Islam. Langsung kita masuk ke dalam bab yang pertama, ada pendahuluan. Nomor 1, latar belakang. Agama merupakan kebutuhan alamiah bagi setiap manusia. Berbagai pendapat mengenai kefitrahan agama ini dapat dikaji pada beberapa pemikiran. Misalnya Einstein yang menyatakan bahwa sifat sosial manusialah yang pada gilirannya merupakan salah satu faktor pendorong terwujudnya agama. Manusia menyaksikan maut merenggut nyawa ayahnya, ibunya, kerabatnya, serta para pemimpin besar. Direnggutnya nyawa mereka satu persatu sehingga manusia merasa kesepian dikala dunia telah kosong. Jadi harapan akan adanya sesuatu yang dapat memberi petunjuk dan pengarahan, harapan menjadi pencinta dan dicintai, keinginan bersandar pada orang lain dan terlepas dari perasaan putus asa. Semua itu membentuk dalam diri sendiri dasar kejiwaan untuk menerima keimanan akan adanya Tuhan. Di sisi lain, hubungan manusia dan agama dapat ditelusuri melalui pemenuhan kebutuhan intelektual manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, pikiran, atau rasio. Akal mendorong manusia untuk selalu ingin tahu tentang berbagai hal yang dilihat, diraba, dan dirasakannya. Karena itu manusia seringkali disebut sebagai makhluk yang serba ingin tahu atau makhluk yang berpikir. Keingintahuan manusia mencari dan menyelidiki apa yang ada di sekelilingnya dan ketersediaan informasi serta pengalaman yang dimiliki tentang apa yang diketahui menyebabkan manusia memiliki pengetahuan. Perjalanan akal manusia dengan daya pikir yang dimiliki selanjutnya melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kendatipun keingintahuan manusia untuk membuka tabir misteri yang tidak dapat dijangkau dengan pengalaman dan kemampuan akal semata-mata. Hal-hal yang luput dari jangkauan indera dan akal manusia itu adalah persoalan gaib yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Bab 2, pembahasan. Nomor 2, pengertian manusia dalam Islam. Dalam Islam, konsep manusia sangat penting dan memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Berikut adalah beberapa aspek pengertian manusia di dalam Islam. 1. Khalifah, pemimpin bumi. Manusia dianggap sebagai khalifah atau pemimpin bumi dalam Islam. Artinya manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta sesuai dengan ajaran Allah. Manusia diamanahkan dengan kepercayaan ini untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan adil. Kedua, fitrah, keadaan asli. Dalam Islam manusia diyakini dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih dan lurus. Fitrah ini mencakup kesadaran akan keberadaan Tuhan dan kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah. Yang ketiga, ibadah atau beribadah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ibadah tidak hanya sebatas pada ritual keagamaan, tetapi mencakup segala tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menyenangkan Allah, seperti bekerja, berkasih sayang, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Yang keempat, ujian dan tanggung jawab. Kehidupan manusia dianggap sebagai ujian dari Allah, dan manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah di akhirat. Yang kelima adalah akhlak atau moralitas. Islam menekankan pentingnya pembentukan karakter dan moralitas yang baik. Manusia diharapkan untuk mengembangkan akhlak yang luhur, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan toleransi. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan. Manusia dalam Islam dianggap setara di hadapan Allah, tanpa memandang suku, ras, atau kelas sosial. Keadilan dan persamaan hak adalah nilai-nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam. Yang ketujuh, tujuan hidup.
Manusia dianggap memiliki tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian manusia dalam Islam mencakup dimensi agama, moral, sosial, dan individual. Hal ini memberikan kerangka kerja bagi umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan mencapai tujuan hidup yang dikehendaki Allah. Oke, nomor 2, hak dan kewajiban manusia dalam agama Islam. Dalam Islam, hak dan kewajiban manusia diatur oleh ajaran agama untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan bermoral. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban manusia dalam Islam. A. Hak manusia dalam Islam. Yang pertama, hak terhadap Allah. Hak Allah, membuang segala bentuk peribadatan selain kepada Allah. Menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Nomor 2, hak terhadap diri sendiri. Menjaga dan merawat tubuh dan kesehatan, mencari ilmu dan pengembangan diri. Yang ketiga, hak terhadap orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua, memberikan perhatian dan bantuan kepada orang tua ketika mereka membutuhkannya. 4. Hak terhadap pasangan hidup. Memberikan perlindungan, kasih sayang, dan keadilan kepada pasangan hidup. Menjaga hubungan yang harmonis dalam pernikahan. Yang kelima, hak terhadap anak. Memberikan pendidikan dan perhatian yang baik kepada anak-anak. Memberikan perlindungan dan hak-hak dasar anak. Yang keenam, hak terhadap tetangga. Memberikan hak-hak tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga hubungan baik dengan tetangga dan membantu mereka ketika diperlukan. Yang nomor 7, hak terhadap masyarakat. Menjaga keadilan dan perdamaian dalam masyarakat, berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, hak terhadap alam. Menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam. Menggunakan sumber daya alam secara bijak dan adil. Yang B, kewajiban manusia di dalam Islam. Yang pertama, kewajiban terhadap Allah. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kewajiban terhadap diri sendiri. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Mengembangkan potensi diri dan mencari ilmu. Yang ketiga, kewajiban terhadap orang tua. Memberikan penghormatan dan bakti kepada orang tua. Menyediakan dukungan dan perawatan kepada orang tua yang membutuhkan. Yang keempat, kewajiban terhadap pasangan hidup. Menjaga kesetiaan dan keadilan dalam pernikahan, memberikan dukungan emosional dan materi kepada pasangan hidup. Yang kelima, kewajiban terhadap anak. Memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak. Menyediakan perlindungan dan kebutuhan dasar anak. Yang keenam, kewajiban terhadap tetangga. Menjaga hubungan baik dan memberikan bantuan kepada tetangga. Tidak merugikan atau menyusahkan tetangga. Yang ketujuh, kewajiban terhadap masyarakat. Berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, menjaga keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Yang kedelapan, kewajiban terhadap alam. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Menggunakan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban dalam Islam bersifat saling berkaitan dan saling melengkapi, menciptakan dasar moral dan etika bagi kehidupan individu dan masyarakat. Pemahaman dan implementasi hak dan kewajiban ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh kasih sayang, sesuai dengan ajaran Islam. Kita masuk ke dalam halaman berikutnya, yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan menurut Islam. Prinsip kemanusiaan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan cita-cita sosialnya dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai ketakwaan. Menurut Islam, masing-masing pribadi dipandang mempunyai nilai kemanusiaan universal. Dari sini bisa dilihat adanya suatu konsep yang sangat mendasar dalam agama, bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang tertinggi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin nomor 95 ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam rangka menjaga nilai-nilai universalitas manusia, maka Islam meletakkan prinsip-prinsip kemanusiaan berdasarkan Al-Quran. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah satu, persamaan derajat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sebagai khilafah di muka bumi yang memiliki tugas untuk memakmurkan serta menjaga keharmonisan kehidupan baik sesama manusia maupun dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Manusia memiliki kesamaan dalam proses penciptaannya, yakni dari seorang laki-laki, ayah, dan seorang wanita, ibu. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Hujarat nomor 49 ayat 13.
yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akrakum indallahi atqakum innallaha alimum khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kedua, perintah untuk berbuat adil. Keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dalam komprehensif, yang berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Al-Quran sebagai pedoman memiliki daya jangkauan yang luas. Universalitas keadilan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Esensi ajaran Islam terhadap aspek keadilan sosial dan ekonomi adalah sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh umat manusia. Karena keadilan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dan keharusan dalam menata kehidupan setiap manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah nomor 5 ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala ta'dilu adilu huwa aqrabu littaqwa wattaqallaha innallaha khabirum bima ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setidaknya ada prinsip utama keadilan dalam Islam, yakni pertama, tidak boleh ada saling mengeksploitasi sesama manusia, dan kedua, tidak boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja, atau yang bisa disebut monopoli. Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga, maka setiap manusia adalah sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala dan di depan hukum yang diwahyukannya. Baik, kita masuk ke dalam halaman berikutnya, yaitu larangan berbuat zolim. Zolim artinya adalah orang yang aniaya, termasuk terhadap dirinya sendiri. Orang zolim adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menghukum tidak berdasarkan hukum yang adil. Orang yang bertindak tidak sesuai dengan permainan yang telah dibuat atau yang diundangkannya. Orang yang melanggar hak-hak asasi Tuhan dan juga melanggar hak-hak asasi manusia. Kata zolim atau zolimun berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai pengertian, yang hakikatnya adalah sikap atau tindakan dari orang-orang yang tetap menolak dan memusuhi kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala, meskipun telah diberikan penjelasan-penjelasan dengan cara yang baik. Orang yang zolim adalah orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat apa yang bertentangan dengan hati nurani yang suci, berbuat kejam, tidak syukur nikmat, menyia-nyiakan amanat, mengkhianati janji, berbuat menang sendiri, korupsi, penyalahgunaan jabatan, berbuat zina, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu termasuk perbuatan zolim. Intinya, segala perbuatan yang menerjang nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan disebut perbuatan zalim. Selain itu, Imam Abu Abdillah Syamsuddin Al-Qurtubi yang wafat pada 671 Hijriah dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kebebasan untuk orang yang dizalimi kepada hari kiamat.
Orang yang zolim dan yang dizolimi akan Allah pertemukan. Kemudian orang yang pernah dizolimi akan mengambil pahala ibadah dan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang zolim dengan seukuran kezoliman yang dilakukan kepadanya. Selanjutnya, jika pahala ibadah itu tidak cukup untuk menebus kezoliman yang pernah diperbuat, maka orang yang dizolimi akan memberikan dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama di dunia kepada orang yang pernah berbuat zolim kepadanya. Imam Al-Qurtubi Al-Jami li Ahkamil Quran. Nomor 2.4 Karakter manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam terhadap manusia menjadi dasar filsafat pendidikan Islam karena berhubungan dengan wujud insan dan ciri-cirinya menurut Islam. Al-Syaiban mengemukakan, bagi falsafah pendidikan khasnya menentukan sikap dan tanggapan tentang insan merupakan hal yang amat penting dan vital, sebab insan unsur terpenting dalam tiap usaha mendidik. Tanpa tanggapan dan sikap yang jelas tentang insan, pendidikan akan meraba-raba. Malah pendidikan itu sendiri dalam artinya yang paling asas tidak lain dan dari usaha yang dicurahkan untuk menolong insan menyingkap dan menemui rahasia alam. Menumpuk bakat dan persediaan semula jadinya mengarahkan kecenderungan serta memimpinnya demi kebaikan diri dan masyarakat. Usaha itu berakhir dengan berlakunya perubahan yang dikehendaki dari segi sosial dan psikologis, serta sikap untuk menempuh hidup yang lebih berbahagia dan berarti. Manusia yang termulia dalam jagat raya. Keyakinan bahwa manusia adalah makhluk termulia dari segenap makhluk dan wujud lain yang ada di alam jagat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keutamaan dan membedakannya dari makhluk lain. Dalam hal Islam memberikan perhatian yang berat terhadap insan. Al-Syaibani Islam menerangkan dengan jelas segala aspek yang berhubungan dengan insan di dunia dan akhirat. Islam menerangkan tentang sumber dan rahasia wujudnya, tentang makna hidup, tabiat hidup, ciri dan susunan-susunan kepribadian baik fisik maupun mental dan mengarahkan segala persediaan semula jadi itu ke arah yang berfaedah dan selaras dengan jalinan hubungannya dengan seluruh isi alam baik jin, malaikat, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Perkataan insan telah disebutkan 3 kali dalam ayat yang mula-mula sekali turun dalam Al-Quran, surah Al-Alaq yang menerangkan pertama, menerangkan bahwa insan itu dijadikan dari alaq, segumpal darah. Kedua, menerangkan ciri atau dayanya untuk berilmu. Dan ketiga, mengingatkan bahwa insan itu boleh menjadi diktator apabila ia bersifat congkak dan merasa tidak perlu lagi dengan penciptaannya atau menurut ajaran penciptaannya. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya yaitu bab ketiga, penutup. Kesimpulan dari uraian di atas dapat diketahui tentang hakikat manusia itu sebenarnya dengan pengaruh dari lingkungan harus diselaraskan dengan perkembangan manusia agar menjadi manusia seutuhnya. Dalam penjelasan Al-Quran sangat mengangkat derajat manusia karena dengan beberapa potensi dan kelebihan yang dimilikinya sehingga harus dibidik potensi tersebut agar dapat bermanfaat secara penuh. Dengan akal yang dimiliki manusia maka harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak dipergunakan maka manusia akan sama seperti hewan yang diutarakan oleh para filsuf. Karena itu dapat disimpulkan yaitu pertama, manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib ditunaikan. Yang kedua, manusia memiliki berbagai macam karakter yang dengan karakter tersebut antara yang satu dengan yang lainnya menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. Yang ketiga, potensi yang dimiliki oleh manusia telah ada sejak ia lahir, sehingga potensi yang baik harus ditumbuhkan dan dipelihara. Dengan selesainya makalah ini, kita merenung pada hak dan kewajiban manusia dalam Islam. Ajaran agama ini memberikan landasan moral yang kokoh untuk membimbing setiap langkah kehidupan kita. Hak dan kewajiban yang diamanahkan oleh Islam menciptakan fondasi yang seimbang dan adil, mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai khilafah di bumi. Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat, marilah kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati hak-hak sesama, dan menjalankan kewajiban dengan penuh integritas. Semoga makalah ini dapat menjadi pijakan bagi pemahaman lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengakhiri pembahasan ini, semoga kita semua dapat terus berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama, menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh kasih sayang. Terima kasih, saya Arif Nurdiansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.